Keluarga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu ya, dimana Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, murid-murid sekolah ayah bunda yang berbahagia, ketika kita banyak bersyukur kepada Allah Taala, bagian yang selanjutnya kita harus lakukan adalah bagian yang kita sebut sebagai sholawat serta salam, yang insya Allah menjadi bagian penyempurna kesempurnaan kesyukuran kita ini kepada Allah Taala. Kita haturkan kehadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan malam hari ini kita punya topik yang menurut saya agak mengerikan, karena bicara tentang kesempurnaan itu bicara sesuatu yang kita nisbatkan hanya kepada Allah saja. Dan tidak mungkin kita bisa menemukan sosok yang ideal. Tetapi setidaknya kalau kita ini punya banyak contoh-contoh yang luar biasa, ada dua uswatun hasanah, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad alaihissalam. Akankah kita berusaha untuk menjadikan beliau berdua sebagai sosok yang ideal? Nah, kita lagi bicara soal para orang tua nih, spek suami ideal itu seperti apa? Tentu ini bagian dari rangkaian panjang tentang keinginan kami dari Sekolah Ayah Bunda untuk merangkai bahwa yang namanya keluarga sakinah mawaddah warahmah itu kadang-kadang tidak bisa dilihat dari satu aspek saja, tetapi justru dari kumpulan beberapa aspek yang mungkin tidak sempurna, tapi malah menjadi sempurna karena saling melengkapi. Nah, ini yang kita mau mau bahas dulu. Sudah ada spek lelaki ideal di hadapan saya, tepatnya di sebelah kiri saya, yang di belakangnya ada buku-buku, itu spek suami ideal kalau buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ruli. Halo warahmatullahi Masya wabarakatuh, Ustaz. Allah, hampir saya panggil Hobi, Bobby hobi Saputra lagi. betul. Ya Allah, ya Rabbi. Itu koleksinya kitabnya dari kitab apa aja tuh, Ustaz? Dari mulai tahun berapa kalau boleh koleksi kitab itu, Ustaz? Itu dari, ingat saya itu dari gaji saya pertama setahun 2002 apa ya? Masya 2003 itu. Allah, Masya Karena Allah. setiap bulan kita itu wajib ada satu minimal satu judul yang kita ini ya. Sekarang ada sekitar berapa? 2000 atau berapa lah. Udah nggak pasti. Budget budget belanja buku berapa, Ustaz? Sebulan? Adakah? Enggak, kita kalau dulu ada ya, kalau sekarang itu karena kan enggak ini Pak. Sekarang itu lebih oh pengen lagi banyak yang buku-buku Indo saat ini, Hmm, buku-buku hmm, Indo hmm. lebih fokus mau buku-buku Indonya Ya. gitu. Ya, tapi ya kadang-kadang yang tidak semua dibaca juga sih. Belum, bahkan kalau ini belum dibaca juga. Tapi kalau saya prinsipnya satu, yang penting cangkulnya aja dulu. Masalah nyangkulnya kapan ya nanti ya sesuai dengan kebutuhan. Karena kadang-kadang juga ada beberapa yang sifatnya apa enggak? eh Kalau nggak relate kita kadang-kadang juga nggak dapat Hmm, 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 dari hmm. sesuatu Ya, yang ya, ya, relate ya. gitu. Jadi Kirain misalkan cuman kirain cuman saya gitu. mungkin kayak fikih fikih Islam Adilah Syekh ini siapa namanya? Ramadan Al-Buti Ramadan Putih. itu juga Allahyarham.
Allah ya Ram, itu bacanya paling juga baru beberapa aja yang kalau butuh ini, oh, butuh ini berarti dijilid ini, saya nyari, bukan tipikal yang ini gitu. Saya sendiri kalau buku-buku kita klasik lah, Nggih. rata-rata ya sesuai kebutuhan ya. Saya mau ngajar apa gitu ya udah Nah, terus dibuka baru bagian dibuka, itu baru ya, baru dibuka. buka bagian itu. Atau saya kepengen tahu apa gitu baru. Kecuali Iya, memang saya ketika belajar tentang sosok Rasulullah SAW itu nggak ya, pernah puas di satu kitab. ya. Kalau itu Saya saya baca, sama ilmu Muhammadiyah banget saya. nah sampai Muhammadiyah. Saya malah ngelengkapin itu dari Husain Haikal, Oh, Muhammad Husain lebih ini, Haikal, lebih ini bacanya ya. historical. Ya, Terus yang dari Neo Guanchung, Pak Antoni Safei, oke. dari sisi Ya, apa manajerial. manajerial ya, Ya, super leader, super manager. Saya baca Al Mubarak Furi oh, dari sisi kekuatan, kronologi betul, kejadian. betul. Terus saya baca juga punyanya Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada beberapa buku Ar-Rasul, Ar-Rasulnya Sayyid Hawa Nggak saya tahu. gitu. Itu malah banyakkan ayat-ayat Injilnya malah yang Ya, dikupas gitu. Itu oke, malam hari ini kita ngomongin spek suami ideal. ya, Kan hari gini kalau di thread ini ya kalau saya lihat ya. cari suami ideal ya. Dicari laki yang tidak merokok, tidak ngopi, tidak keluar malam, pengertian, eh, penuh kasih sayang, tidak banyak menuntut. Terus apalagi gitu. Saya pikir ini para perempuan yang ngasih spek seperti itu rasanya seperti kayak apa ya? Kalau saya bilang ya nggak adil lah. Karena kalau mau dikumpulin tuh nggak ada itu Kita yang juga nggak bisa. masuk sekarang kita ngopi. Iya, nah itu maksud saya. Jadi ketika kita tahu bahwa ada bagian yang memang tidak bisa dicari seperti itu gitu. Jadi saya Ya, balik ke zaman Christian Andersen yang ya. apa apa namanya sosoknya yang pakai kesatria yang Kuda, model-model berkuda. Perancis gitu ya. Ya, ya, Terus apa tuan putrinya rambutnya panjang buat gelayutan. Nah, apa itu jadi kok jadi gitu kan mestinya kan kalau saya menyimak antum punya style yang Qurani itu membuat saya menjadi terhenyak ketika antum bilang nggak ada yang ideal contoh yang ada dalam Al-Quran itu. Sehingga, oh ya mestinya nggak usah cari spek ideal, tetapi setidaknya ada basic, apa ya, minimum requirement lah gitu loh. ya, 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 Kalau yang kita, apa namanya, eh, kita kepengen ya, ya, sebisa mungkin yang ada begitunya lah gitu. Nah, ya, ya. kalau diminimalisir itu kalau mau nyari itu harusnya suami itu yang kayak apa? Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini sebenarnya kalau kita mau nyari spek ideal itu yang kalau nyari spek ideal itu yang ini ya, yang sudah meninggal ya. Enaknya kalau masih hidup kan nggak bisa disebut ideal ya. Tapi hari ini yang seperti ya tadi Asahid misalkan Said Yahya Siwara seperti Ya, itu ya, ya, ya. hari itulah yang Masya hari ini Allah. sebenarnya Masya Allah. banyak yang kalau kita bayangkan orang-orang dalam kondisi-kondisi yang sangat sangat apa ya kekurangan pun mereka masih berjuang untuk dinnya dan mereka bukan bukan apa tidak lari dari masalah tapi mereka benar Ya. ini yang sebenarnya yang kalau saya kalau kata saya itu satu hal ya yang berani bertanggung jawab. Hmm. Bukan yang saya nanggung, kamu yang jawab, bukan ya. Karena Ya, ya. sering paling terjadi gitu. Tanggung jawab itu dibagi dua. Yang satu yang nanggung, yang satu yang jawab. Bukan itu, tapi lelaki yang memang punya tanggung jawab. Kata tanggung jawab, kalau saya sih kata kuncinya di situ dulu. Karena ini hari ini yang sering kali menurut saya jadi sesuatu yang masalah. Tapi saya kembali ini kemarin itu pas nengok nengok. Nah kemarin pas apa namanya? Pas minggu kemarin kan saya di Kuningan ya Kuningan. Ya. dengan itu Nengok Rifa ya. nengok Reva ya itu saya mulai ngobrol terkait dengan itu. Nah, ini aja nih. Saya tanya kepada dia. Saya sudah izin ini ngomong ini untuk kepada dia. Nanti kalau dari jadi contoh boleh ya Dok ya, boleh tanya gitu. Saya tanya Dok, kamu sudah mulai senang sama lawan jenis atau belum?
Dia bilang, belum sih. Tapi kamu punya nggak, misalkan sosok yang kamu anggap cocok gitu? Dia bilang ada. Saya langsung tanya figurnya siapa? Kadita namanya. Kadita itu sopo? Saya bilang itu. Ternyata itu adalah yang di itu apa? COC, kelas apa? Kelas kelas champion itu loh, yang lomba-lomba di apa ruang guru. Oh, oke oke. Ya Nah, ya. saya bilang, kenapa kamu ini figur Race di of Champion itu ya ya ya. Clash of Champion itu? Dia pinter, Pak. Dia pinter dan dia Islami. Nah, itu yang apa namanya, yang kenapa dia ini? Saya bilang, oh ternyata dia sudah punya, anak kita itu sudah mempunyai apa namanya, perspektif, perspektif lelaki ideal versi kita, dia. Hmm, hmm. Dan itu akan sangat berpengaruh dari apa yang dia baca, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar. Kalau banyak Ya. nonton nih Sujong Jong itu, apa namanya, yang drakor, akhirnya kan ininya ke situ. Apa? Sung Jongko siapa? Sujong Kok apa siapa lah gitu si Sujongko apa siapa? Oh, ya drakor. apa namanya, Sunggokong, Ya itulah. Sunggokong, Sunggokong gitu. Sugokong lain lagi. Song Cino itu Joong Ki. Ustaz. Ah, Nah, itulah. ya beda langsung, kalau itu langsung ya para Saya ini. taunya cuman opa. Gitu. Oke oke, lanjut lanjut Ustaz. Nah, jadi ternyata anak-anak kita itu sudah sebenarnya gini. Oh, Kim Jong Un banget ya ini. Kalau ya, Malah kalau serem. kalau admin itu memang rada ngeri ya. Admin kita itu agak apa namanya, agak di luar nurul gitu. Nah, tapi memang hari ini saya bilang, oh ternyata ini pengaruhnya dari situ. Pengaruh-pengaruh apa yang dia baca, apa yang pengaruh dia lihat itu sangat ini. Karena ternyata ini yang ini tadi, ketika kita sibuk dalam dalam dunia-dunia hayal gitu ya, dalam dunia hayal, makanya kita akan cari figur-figur yang ideal yang kayak tadi. Hmm, Nah, ini yang menurut saya menjadi sesuatu. Nah, kalau kata kunci yang lelaki ideal, spek suami ideal itu kayak gimana, yang punya tanggung jawab? Karena tanggung jawab itu ada dua. Tanggung jawab itu dimensinya dua. Satu. Tanggung jawab terhadap dirinya dan Tuhannya, dan tanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, karena apa? Sebenarnya kita itu kan, peran kita di dunia itu cuma dua, gitu. ya. Nah, peran kita di dunia cuma dua. Satu jadi Abdullah, dan Abdullah itu sifatnya objektif ya. Abdullah versi kita. Ini dia. Ini Nah, dia. Ya ya ya. Abdullah versi kita itu sama. Jenengan, saya, dan semua yang ada di sini adalah Abdullah. Standarnya sama. Standarnya sama. Apa itu standarnya? Ya, syahadat kita sama, sholatnya sama, semuanya sama, kitabnya sama, dan semua punya kewajiban yang sama. Ya, sepakat. Nah, itu tanggung jawab pribadi dengan Tuhannya. Tetapi kita punya tanggung jawab keduniaan. Apa Hmm, itu khalifatullah? Nah, ya. khalifatullah ini peran-peran pilihan. Peran pilihan sebagai ayah, sebagai nanti sebagai suami, sebagai ini. Nah, makanya sebenarnya kata kuncinya kalau kita nyari keywordnya adalah tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab ini, dan kalau tadi, nah berarti kalau nanti ngomongnya adalah ngomongnya khalifatullah, itu ada spek itu, dalam artian speknya ini adalah ngomong hard skill dan soft skill yang semuanya harus bertumbuh kan di sini kan. Nah, kalau tapi saya tidak mau terlalu apa namanya inilah, tapi bagaimana yang penting tadi, tanggung jawab terhadap diri dan Tuhannya ini menjadi satu kata kunci yang tidak bisa hilang, karena itu standar minimal dan standar dasar. Nah, dan ini mungkin saya buka dari situ. Oke. Eh, saya jadi kebayang bahwa keluarga yang ideal itu adalah yang kemudian eh, kita pahami sebagai ayah yang apa adanya dia, ibu yang apa adanya dia, tapi kemampuan mereka berdua untuk mengolah keberadaan masing-masing itu justru tadi balik lagi kepada sepakat banget Abdullahnya tadi gitu ya. Sehingga dia punya peran bahwa ya mendudukkan diri ya saya istri, saya suami gitu. Ya, Ada penghargaan, ada penghormatan dan setiap eh, proksi kemudian punya domain masing-masing yang kemudian ya porsi saya. Nah, mungkin gini Stan, kalau kita merujuk kepada Rasulullah SAW gitu ya. eh,
dikatakan Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan ini seolah-olah jadi patokan mati yang nggak boleh diingkari oleh siapapun sehingga menjadi sebuah, saya nggak tahu apakah ini dianggap sebagai sebuah dogma Ya. yang kata Rasulullah SAW, khairukum khairukum li ahli, gitu. Ya, Wa ya, ana khairukum li ahli. Jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada ya, keluarganya. ya, Dan aku adalah orang yang paling baik dalam keluargaku. Artinya kalau kita kemudian paling baik dalam hal apa, kan gitu jadinya. ya, Tetapi ketika merujuk kepada Rasulullah SAW, selesai. Rasulullah SAW itu taruh di Menara Gading, udah nggak bisa ngapa-ngapain kita, bang. Dia nabi, ya, semua dimensinya kalau dilihat dari yang saya bilang tadi, Pak Antonius Shafii membedahnya dengan 8 dimensi kemampuan ya, sebagai pendidik, sebagai pendidik, sebagai panglima, sebagai pembuat legal, sebagai pengatur ekonomi, itu kan, waduh, gimana caranya saya bisa kayak begitu gitu kan? ya, ya, Artinya kita yang kemudian harus menurunkan standar itu. Makanya kalau saya menghibur dirinya gini, Ustaz, ya. bahwa bukan memungkiri bahwa kongkon melu Rasulullah SAW ya ora mungkin gitu. Tapi maksud Takut saya gitu ya. gini, iya, Hmm. eh, kan Rasulullah SAW itu tidak hanya sendiri. Yang Ya, beliau katakan begini. Ini kalau saya kira-kira ini cara saya menghibur diri, mohon ya, dikoreksi, Ustaz. ya, Seringkali Rasulullah SAW menyatakan eh, alaikum bisunnati wa sunnah sahabat. ya, Jadi kalau tidak merujuk kepada Rasulullah SAW, ada sahabat tuh ya, yang punya level setara bahwa mereka juga menjalankan sunnah Rasulullah SAW. ya, Dan ketika surat 9 ayat 100 itu menyatakan bahwa eh, ada dua kelompok yang kemudian diikuti oleh kelompok ketiga. Jadi Muhajirin dan Ansor itu kalau kita kumpulkan menjadi himpunan Rasul SAW dan 200.000 para sahabatnya, berarti ya. kita boleh dong kalau cuma sekedar mengandalkan amal dengan apa yang kita punya. Misalnya Hmm. Abu Hurairah itu diminta oleh Rasulullah SAW untuk nutup malamnya dengan witir. Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu mengerjakan qiyamul lailnya di sepertiga malam awal. ya, Ibnu Umar itu, Bilal itu, jadi kita cari turunan-turunan yang, ya, ya. aduh kalau ngikut Rasulullah SAW kayaknya kok, aduh ya apa ya, ngaca lah gitu ya, kayaknya Hmm. aduh nggak banget. Dan memang sebagai sebuah, nggak tahu, eh, Rasulullah SAW itu tidak mungkin ada yang bisa niru, Ya, kecuali secara kolektif ya, gitu ya. Ada suaminya siapa di sini saya nggak tahu yang mungkin jago tahajudnya, mungkin ada yang jago ya, eh, apa namanya baca Qurannya, ada yang jago duhanya, ada yang jago muamalahnya, ada yang ya, jago inilah apa. Tapi kalau dikumpulkan semua itu secara kolektif kita bisa nih Rasulullah SAW. Tapi ya, kalau pada satu pribadi kita di Rasulullah SAW, nonsense. ya. Gitu gimana sih? Betul. Mencari padanan yang ya udah nggak usah Rasul-Rasul amat deh, para sahabat aja, sorga-sorga gitu. Seolah-olah kita kayak nurunin Anda. standar gitu. Ya. Jadi gini, Sat. Ini sebenarnya kan juga Rasulullah itu Sallallahu. memberikan contoh ya. Memberikan contoh bahwa jalan masuk surga itu banyak, gitu kan? Hmm. Bahkan ternyata yang gara-gara apa namanya doain orang setiap malam itu bisa masuk surga. Ini sebenarnya kan, ya kan, nanti akan datang kan, gitu kan? Kalau dalam hati sih katakan nanti akan datang ahli surga itu sampai 3 kali kan mau gitu, sampai Abdullah bin Umar pengen jani ki wong kaya apa sih yang dadi ahli surga itu ternyata Ya. ya biasa-biasa baik kan Hmm, gitu. hmm, Nah, berarti hmm, apa? hmm. Hari ini sebenarnya itu menjadi sesuatu yang wajar, sesuatu yang dan tidak masalah dan bagus-bagus saja. Tetapi permasalahannya di satu titik sebenarnya, kalau saya lihat, pada kesadaran diri. Sahabat-sahabat itu sadar diri, ya kan? Para sahabat itu sadar diri dan tadi sadar diri itu dengan kadar keimanannya. Ini akhirnya munculnya di kadar keimanan, Ya, gitu. ya, 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 Di kadar keimanan. Siapa yang sanggup kayak yang sekelas Umar aja lihat Abu Bakar sih ngeper gitu kan. ya, ya. Sekelas Umar. Hmm, hmm. Kelas Umar yang kalau kita bayangin itu kayak gitu tiba-tiba ngelihat Abu Bakar itu sih waduh gitu kan. Ya, Bahkan kalau kita mungkin dibandingkan Abu Bakar itu saujung kuku netok ya alah, kan. alah, Nah, itu kan. alah. Gitu kan. Nah, apalagi gayanya Abdullah bin Umar yang dia plek-ketiplek Rasulullah ya kan itu kan Hmm, hmm. jalannya segala macam pengen kayak ini Abdullah bin Umar gayanya. Nah, apalagi yang lain dalam artian apa hari ini
itu tidak masalah. Tetapi ini ada tadi Zat, kesadaran diri ini loh. Yang paling ini kan harus ada kesadaran diri. Ya, Kesadaran diri itu bukan karena kita ya gini. Model model Abu Hurairah itu kenapa dia dia tadi dia nutup malamnya dengan witir karena dia ada khawatiran gak tangi kan gitu kan. ya, ya. Berarti kan sadar, oh nek aku wonge gak nek wis Hmm, turu hmm, rodok hmm. rodok ngebo istilahnya Ya, gitu kan. ya, Turu ya. rodok ngebo. Tangi-tangine pas adzan. Oh nek ngono berarti saya tak gini. Lah, ini kan ada kesadaran diri. Banyak yang sahabat-sahabat itu kan gitu ya. Ya Rasul, saya itu masih senangnya masih gini, gimana? Ya, ya, ya. Nah, berarti apa? Mengakui diri, sadar itu menerima kondisinya dan dia akhirnya mau improve kan di sini. Nah, dalam tanda kutip apa? Kita mau bertumbuh atau tidak? Nah, laki-laki yang baik itu laki-laki yang bukan hanya eh, berhenti di satu titik, saya bilang tadi, tapi dia mau bertumbuh. Kalau ngomong spek laki-laki ideal hari ini, saya bilang laki-laki ideal itu yang kayak piye? Yang dia mau bertumbuh, bertumbuh itu seperti apa sih gitu? Bertumbuh itu apa? Saya bilang kalau kemarin ada yang seminggu yang lalu apa ya? Itu ada yang nggak saya Ustaz ngobrol lagi nih. Kebaikan itu apa? Dia bilang gitu. Agak agak ini sih filosofi lah. Tanya kalau saya jawabnya gini. Ya kebaikan itu kalau saya bilang ziyadatul khair, Hmm. bertambah bertambahnya ya berkah. Kebaikan itu berkah, bertambahnya kebaikan. Bertambahnya kebaikan itu bertambahnya kualitas diri kita. Kualitas diri kita yang kayak gimana? Karena hari ini gini, kita mungkin belum seperti Bilal yang bisa adzan dan sampai kedengaran terompahnya di surga. Wong Ya, wong itu wong itu durung meninggal juga durung terompahnya udah nyampe sana. ya. Tetapi apakah hari ini tadi kita bisa bisa nggak apa namanya mulai menghisap diri? Oh hari ini tuh nilaiku 3 loh. Aku tuh pengen jadi 4. Nah, ini laki-laki yang saya bilang tadi lelaki ideal. Lelaki ideal yang spek yang bagus yang kayak gini. Kenapa ya tadi? Dia sudah punya figur, bahkan tadi saya bilang figur-figur yang kayak seperti sahabat Rasul itu memang harus kita kembangkan dalam konteks orang tua hari ini. Bahkan kalau misalkan oh guru iso kayak gitu, hari ini yang kita sudah diberikan suguhan, ada yang meninggal misalkan yang hari ini 2 hari ini bahkan postingan saya juga di sama sebelah langsung di take down gitu kan gara-gara katanya ada simbol-simbol terorisme gitu kan. Ya. Ya, biasalah mereka ya dengan gayanya itu Hmm, salah satu hmm. contoh bahwa bagaimana ini loh kepahlawanan. Karena laki-laki itu adalah pahlawan hero. Ini yang juga harus dikembangkan di kita bahwa hari ini calangnya tuh aja yang menyek-menyek gitu loh ya. Sing Ya, lanang sing menyek-menyek sing apa namanya? Sing kemayu, sing ini, sing kebanyakan itu bukan yang itu, tapi bagaimana anak-anak kita itu adalah anak-anak yang laki-laki yang menjadi pahlawan. Aku itu pelindung gitu loh. ya, Laki-laki itu para pelindung yang bisa melindungi keluarga yang melindungi ini dan itulah hari ini yang menurut kita perlu kita turunkan sebagai orang tua. Berarti apa? Kalau kita bisa menjadi pahlawan bagi keluarga ini, kita pun harus menunjukkan sifat epos kepahlawanan kita, ya. kepahlawanan versi kita. Sebagai apa? Dengan menunjukkan tanggung jawab yang tadi. Nggak tahu, Ustaz. Mungkin di situ aja. Baik. Di An-Nisa 34 itu, Ustaz, Iya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. iya, Jadi qawwam itu kalau diterjemahkan kan memang menjadi bukan hanya sekedar penanggung jawab, iya, tetapi dia mengelola keseluruhan secara mujmal, betul. secara integral, holistik apa yang Iya, dia kuasai. Tidak hanya persoalan sandang papan pangan, iya, tetapi ada bagian yang pertumbuhan empati simpati, iya, ada bagian yang kita harus punya kemampuan dakwah juga iya, seminimal apapun, sekecil apapun gitu. Kadang-kadang kan gini, ketika kita bicara bahwa eh, pemenuhan kebutuhan bahwa setiap laki-laki itu seharusnya seperti itu gitu ya. iya, Itu kalau kalau kita melihat bahwa mengupayakan nyari yang begitu gitu ya buat yang iya, membutuhkan atau setidaknya kita mengupayakan untuk bisa membantu kawan-kawan kita mengarah kepada itu. Itu kan bagian yang nun sewu. Para laki-laki ini kan susah dinasehati, Ustaz. iya, Jadi kalau dinasehati rasanya kayak gue juga tahu. iya, Kalau dalam dalam neuroscience kan memang laki-laki itu kan self
eh, apa namanya ya, self solve-nya itu kan tinggi. Ya, Jadi kalau udah selesai baru dia ngomong. Kalau belum ya. selesai ya dibenahin aja sendiri sampai sampai. Nah, kadang-kadang kalau kemudian tidak mampu mengutarakan apa yang dia eh, jadikan sebagai beban, terus Hmm. kemudian dia tidak melakukan balancing terhadap penyerahan kepada Allah. Mungkin itu yang Rasulullah SAW ketika resah itu beliau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan doa yang menurut saya luar biasa ketika Rasulullah SAW dalam keresahannya baca Allahumma rahmataka arju Hmm. wala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Itu kan bagian yang ya Allah, aku memohon rahmatmu dan jangan kau biarkan aku Ngurus sendiri. mengandalkan diriku sendiri dan tolong perbaiki semua urusanku ini. Itu Ya, artinya kan kayak, "Loh, kok enak ya? Kita nggak mau ngandelin diri sendiri tapi menyerahkan kepada Allah." Tapi ternyata Rasul begitu ya. ya. Kalau Begitu. kemudian kita melakukan hal yang seperti itu berarti membentuk para pria untuk kemudian melakukan balancing seperti itu. Mungkin ada di antara kita para sahabat MKI ini yang punya adik, punya Ya. kakak, punya mungkin saya nggak tahu. Kalau suami, saya nggak tahu di sini ada berapa suami nih. Coba coba cek. Ada Mas Selok, ada Pak Beni, ada Mas Dedi, ada Pak Husairi, ada Mas Iqbal, ada udah. Nah, kira-kira gimana tuh menjadi pria yang harus punya status kowam itu kadang-kadang kan kita kebentur sama nun sewu. Kita ini para laki-laki ini malas ribut, Ustaz. Jadi ayo wis lah gitu. Akhirnya ngalah. Terus kadang-kadang ada yang apa bendol apa namanya gondok gitu. Ya, Akhirnya ya. dalam satu titik tertentu, kemudian ketika naudzubillah min dzalik gitu ya, istri nusyus misalnya, Ya. atau setannya memang lagi kencang nih untuk ngobrak-ngabrik satu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Apa pagar yang setidaknya kita bisa Mhm. kenali sejak awal supaya jangan sampai pada titik itu gitu, Ustaz. Ya. Hari ini memang ini, Zat. Untuk menjadi balance itu menjadi sesuatu yang hari ini luar biasa berat. Kalau Oke. kita sekarang itu kalau nggak kanan banget, ya kiri banget. Hmm. Ya kan? Kondisi hari ini kan gitu kan. Ada Ya, yang cenderung punya kecenderungan wis tawakal tok, ikhtiarnya nggak enek gitu kan. Ada di seolah-olah seolah-olah menjadi ya udah kalau contohnya Rasul, yang lain nggak boleh bisa jadi contoh gitu ya. betul betul itu yang sekarang aja Oh, jadi. Jadi capek kadang-kadang banget dong. iya. Akhirnya dan yang lebih marah lagi gini, kalau saya nggak bisa sampai dia ya udahlah, mendingan aku kayak ini baik. Akhirnya jadi kayak loh, kayak merasa apa namanya, merasa diri jauh. Akhirnya ya sudahlah menjauh aja sekalian. Fatalis. Fatalis yang ada. Nah, ini yang hari ini dan ini efek dari pendidikan kita ya. Ini efek dari pendidikan kita yang cenderung dogmatis, bukan dialogis. Ini kalau kita ngobrolin yang minggu kemarin tadi, Ya, ini ya. adalah laki-laki itu hari ini bukan sebenarnya laki-laki yang nggak mau gini loh, tidak mau ribut, tapi kita harus bertanggung jawab itu sesuatu yang beda. Oke. Yang kadang-kadang jadi masalahnya itu nggak mau ribut, itu urusanmu lah. Ini beda. Ini Hmm. ini beda. Ini sesuatu yang Kowamnya jadi hilang. betul. Karena kewam Sehingga tidak dihargai, sehingga tidak ada betul, penghormatan. Udah betul, makin habis itu. betul. Iya, ini yang jadi masalah hari Ya ini di Allah. situ. Ini PR banget saat jadi bertanggung jawab. Makanya saya bilang tadi, keywordnya adalah tanggung jawab tadi. Tanggung jawab terhadap di. Kalau ngomong tanggung jawab ini, kita itu kawam itu jangankan ngomong kawam kepada Alanisa ya, kawam kepada perempuan, kita itu kawam kepada diri kita sendiri. Ya, 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 Ini ya. memimpin diri sendiri. Nah itu kan gitu kan. Kita itu adalah apa namanya mas'ul untuk diri kita sendiri. Nah, Ya. lelaki yang ini adalah laki yang mau memimpin dirinya sendiri. Ini yang menjadi titik ini. Jadi, bagaimana kalau kita hari ini, misalkan tadi kalau Ustaz sampaikan terkait dengan bagaimana kalau mungkin dalam konteks ini, bagaimana kita membantu atau misalkan menemukan spek itu, ya kan? Bagaimana spek itu? Kita semua, saya yakin kita semua berproses, ya kan? Kita semua berproses. Hari ini pun saya belum menjadi suami yang ideal.
Saya pikir di sini tidak ada lah suami ideal itu nggak enak, semua punya kekurangan gitu. Tetapi adalah tadi kembali lagi kita mau nggak berproses untuk menjadi lebih baik, dan berproses itu ada ukurannya. Makanya tadi saya bilang kita sudah pernah ngukur diri belum? Kalau ngomong ideal tadi ya, spek ideal Ya, itu misalkan Rasulullah 10, kalau kita itu -3 gitu kan. Bukannya 2 tapi -3. Nah, dari -3 ke -2 itu kan berarti ya, ada ada ini. perjuangan. Nah, semua tidak bisa diukur, tidak bisa ditingkatkan. Nah, ini yang Kak saya ini kan. Ya, Bagaimana, kenapa akhirnya ibadah itu ada hitungannya, ada kuantitatifnya. Ini bagian dari kita bisa mengukur itu. Rasulullah menyatakan kalau mau Quran kuwi ngatam niki 30 hari. Kalau enggak ya 10 hari. Bisa enggak paling cepat itu 3 hari. Nah, ini kan bagian dari kuantitatif-kuantitatif ya, ini. ya, 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 Nah, ini sebenarnya dan saya akhirnya gini, itu sebenarnya salah satunya laki-laki itu kan sebenarnya cenderung kuantitatif ya. Itu salah satunya untuk mempermudah kita untuk mengetahui ini. Standar-standar itu untuk memudahkan kita. Kuantitatif itu untuk mengukur, oh di sini Benar ya? ya, ini yang menurut saya menjadi sesuatu yang perlu kita kita jadikan ini, jadikan checklist. Makanya sebenarnya kalau ada form-form mutabaah itu kan sebenarnya lebih banyak kuantitatifnya kan. Kenapa? ya, Kualitatifnya itu kita dengan Allah saja, tetapi kuantitatifnya itu melihat bahwa oh sudah belum sih nyampe situ apa belum sih. ya. Ini yang menurut saya jadi sesuatu. Nah, kembali lagi kalau tadi jenengan sampaikan tadi terkait dengan bagaimana hari ini, bagaimana hari ini, hari ini kalau kita pengen ini, nah makanya saya bilang kemarin ini harus ada. Kemarin itu saya kontrol ke Madiun, itu ada Ya. salah satu diminta teman-teman, ayo mereka itu udah mulai apa namanya, mulai gerah lah, mulai gerah, terus pengen ada forum ayah gitu, forum ayah ya sudah ayo ngobrol bareng wae lah. Mau bapak-bapak gitu, ya saya bilang ngobrol aja, saya bilang ngobrol, bukan tidak terstruktur saya bilang, tetapi ayah itu memang kadang-kadang ya tadi cara nih ngomong itu rada-rada unik gitu lah. Kemudian Ya, itu ada beberapa yang sudah menumpuk gitu kan, udah ngobrol-ngobrol, nah, memang dan saya bilang saya nggak ekspektasi untuk nanti berlanjut. Saya bilang wes nek gelem hayu lanjutin nek gelem ya wis saya bilang gitu ya, karena memang hari ini kan saya bilang tentang kesadaran diri. Dan untuk memulai gerakan ini kalau saya bilang oleh ayah-ayah karena sekarang sudah ada Ustadz Bentri Jayusur Rahman, ada Ayah Irwan, ada yang lain-lain. Mereka pun ya ayo kita buat gerakan-gerakan lagi semuanya akan saling melengkapi. Kenapa? Belajar tentang tanggung jawab itu bukan pelajaran tentang dogma, tapi tentang pengalaman hidup. dan itu Belajar, kebutuhan sepertinya kan. Itu apa basic needs kan itu kan. iya betul. Menjadi kawam itu bukan bukan tentang dogmatis hari ini, tetapi bagaimana kita punya pengalaman hidup dan laki-laki itu memang harus punya pengalaman hidup. Makanya laki-laki itu harus dididik berbeda dengan perempuan. Ya, Kalau nanti kita ngomong konteks pendidikan, kenapa? Ya qadarullah saya dan panjenengan anaknya perempuan semua gitu kan, anaknya semua qadarullah itu yang ini kan. ya, Tapi bagaimana? Saya itu dari kemarin ditanya, kenapa Ustadz nggak diriin sekolah untuk laki-laki? Saya belum siap tempatnya, karena tempat untuk laki-laki itu harus agak susah saya bilang. Ojo ya, penak banget. Karena penak banget itu nggak cocok ya jalan. Saya bilang gitu. Kenapa? ya, Jalanan itu menjadi kowam. Kowam itu dididik dari sebuah banyak kesulitan. Bukan kesulitan itu berarti kita paham. oh jadi sesuatu yang susah. Bukan. Tapi Ya, kesulitan dia harus mempunyai tadi. obstacle. Karena tadi Ustadz bilang sampaikan tadi. Self-solving tadi. Yang Ya, dilatih dari anak laki-laki tadi. Bagaimana dia menyelesaikan masalah. Kowam itu adalah bagaimana dia perspektif dia terkait dengan masalah dan responnya terhadap masalah. Seperti itu. ya. Jadi kalau kita lihat betapa ada banyak hal yang kalau kemudian kita lihat di misalnya Ismail itu kan Ya, disebut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai orang yang benar janjinya. Dia ya, seorang rasul, dia ya. seorang nabi. Dia memerintahkan kepada keluarga untuk menunaikan sholat, bayar zakat. Ya. Bahkan sampai kemudian dia mendapat gelar dia yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kan Ya. potret potret hamba mulia yang idealismenya menjadi kita tahu di saya nggak tahu em, yang berdoa di surat 25 ayat 74 itu pada nabi siapa? Apakah beliau yang berdoa atau siapa? Tapi doa itu menjadi sangat luar biasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama itu. Apakah pure dari Allah ataukah nabi siapa yang melewatkan itu? Kan kita Ya. perlu
mengambil insight atau mengelaborasi apa yang dia alami sehingga dia memunculkan lafaz itu bukan semata-mata ya itu kan dari Allah, bukan itunya buat saya. Ya itu betul dari Allah, tapi kenapa sampai itu muncul dari lisan dia kan berarti ada sesuatu yang melatar belakangi itu bisa muncul gitu kan ya. Ya, ya, betul. Itu yang saya lebih memikirkan bahwa ayat itu dihadirkan bukan untuk sekedar dibaca, tetapi untuk kita mau ikro, untuk Ya, to capture the message gitu, to find the apa ya, ya elaborate-nya itu justru kalau kalau Rasulullah SAW itu kan ikro'nya ma'ana biqori kata beliau kan gitu. Apa yang bisa saya baca? Wong Jibril juga nggak bawa tulisan. Atau kok malah disuruh baca apa? Akhirnya sampai kepada bagian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan, berarti bukan membaca sebuah tulisan, tetapi ya, ada pesan-pesan yang tersirat yang kita tidak boleh terdistraksi hanya persoalan-persoalan yang tersurat. Ini bagian yang kemudian kita seringkali lupa bahwa eh, ada pesan yang Allah SWT berikan di balik semua ya. penghadiran takdir itu. Terlalu rumit nggak sih, Ted? Ya, mungkin ini agak ini ya, agak tinggi kita ininya. Mungkin teman-teman perlu diinikan. Kita hari ini banget gak sih ini. Nah, tapi tadi sebenarnya tadi menarik yang dikatakan jenengan tadi. Ketika kita seringkali juga mungkin saya juga pernah ngomong kita hari ini dalam konteks ini memang seringkali tadi melihatnya parsial. Hmm, hmm, hmm. Kita harus melihat segala sesuatu parsial. Kayak misalkan tadi dalam Qurrata Ayun. Kita tuh kadang-kadang sampai berhentinya di situ toh. Kita pengen punya anak sing Qurrata Ayun. Ya, Tapi Lili di sini bisa belakangnya padahal itu kalau mau di belakangnya itu kan jelas itu ya. menjadi pemimpinnya orang-orang Muttaqina soleh. imama. Nah, Ya, itu yang sering kali lupa. Karena hmm, kalau berbeda mendidik mendidik anak jadi Qurrata Ayun itu cenderung kan bagaimana anak itu nurut, nurut, patuh, taat, patuh, sopan, santun. sopan, gemoy gitu kan, gemoy. Ya, Cenderung kalau Qurrata Ayun itu kalau dalam pandangan hari ini kan gemoy. ya. Nah, tetapi kita lupa bagaimana ternyata dikembalikan tadi loh. Ini sambung kalau kita relasikan dengan ayat yang tadi Koam, itu bagaimana hari ini di beliau sudah bervisi menjadi mempunyai visi anaknya harus menjadi pemimpin. Oke. Eh, saya jadi ingat bagaimana Muhammad Al-Fatih Ya, di usia itu eh, membocorkan semua kapal-kapal kecil dan kemudian mengangkat kapal besar itu dengan satu visi yang luar biasa. Itu kan mesti dilihat ya, ngajarinnya gimana tuh ya bisa ya, sampai punya mental kayak begitu ya, gitu ya, kan ya. ya. Itu yang jadi PR kita sekarang gitu. Nah, saya nggak tahu. Bapak Ibu ini 2040 nih kalau kita ngoceh berdua doang nih keminter banget kesannya kayaknya. Kayak yang oh gitu padahal belum tentu benar juga gitu. Padahal anak Artinya wedok kabeh gitu. artinya PR saya dan PR-nya Ustadz Ruli adalah membentuk para istri ini untuk bisa menjadi pendamping para imam yang mumpuni kan gitu ya. Jadi Betul. eh, kalau saya agak ada dualisme antara satu statement yang begini. Di belakang pria yang sukses itu selalu ada wanita yang luar biasa di belakangnya. Ya. Itu kan jadi tunggu dulu, kalau suaminya seperti apa yang bisa sampai punya istri yang kayak gitu, itu kan artinya Nah, memang menjadi harus saling dukung gitu. Nah, saya kepengen sahabat MKI ada yang mau sharing nih. Pengen sih bapak-bapak nih yang ngoceh nih. Pengen pengen tahu perspektifnya antum. Kira-kira ketinggian nggak sih yang kami berdua omongin ini malam ini gitu. Ini ada para nggak ada teknis-teknisnya sama sekali kan. iya. Konsep semuanya bukannya teknisnya blast gitu kan. Nggak tahu nih, mulai dari eh, kakak pembina Pak Beni, ada Pak Beni, ada Om Beni, ada Mas Dedi, ada eh, nggak tahu Dokter Herwasto ikut nyimak bareng sama Dokter Eka nggak ini, Pak Husairi, Mas Iqbal,
Siapa lagi nih? Monggo, silahkan. Kalau ada yang mau berbagi, kami senang sekali. Ada para pria, ya tunjukkan kejantananmu. Nggak usah open cam tapi. Sambil nunggu tadi, BTW, di Madiun itu di mananya, Sir? Di kemarin itu teman-teman dia itu nggak tahu ketemu saya lihat saya dari mana, saya juga nggak tahu, tiba-tiba Hmm. ngubungin terus saat bisa nggak ini, ya udah ayo saya bilang gitu, di kota Madiun ya Sat, di kota Oh, Madiun, ngumpul di mana? di salah satu kemarin itu awalnya ngumpulnya tau nggak deh, di Pecel Pojok Sat. Ah, kan baru saya mau ngomong. Di Pecel Pojok ini ngumpulnya di Pecel Pojok ada sekitar 7-8 orang itu Lam ngobrol. Toro masih. Itu pasti sama Kembang Durian. Kembang Turi, Lam Toro, wes. Terus. Gitu, mantap. Sama Kendar, wes. Nah itu wis cocok wis deh, close itu, case close. Ayo, Case close itu. ayo, bapak-bapak, monggo, silahkan. Ustadz Khalis, kalau ada yang mau di-share, monggo. Atau jangan-jangan dipantang doang, habis itu nggak nyimak nih, dinyalain doang. Ya, Nyimak, Ustaz. Oh, Nyimak. siap. lagi Ahlan, lagi hayakallah. nyiapin 21 ini kabin, lagi nyiapin 21 Oktober. Betul, 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 betul. Lagi nyetrika baju itu. Kirain mau ikut pesta rakyat besok. Oke, ibu-ibunya deh, boleh deh. Kanan dan Yuk, mau monggo, silahkan. Kita nggak kepengen berdua aja ngecuas apa namanya sok iya banget gitu. Padahal cuma ya kami berusaha untuk membedah konsep yang Ya. Rasul dan Allah sedang berikan kepada kita. Tafadhol, atau tafadhol masykur. Bener nih nggak ada nih. Lanjut Ustaz kalau gitu Ustaz. Oh, Dokter Eka, Oke. ahlan, hayakallah. Silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ude, Waalaikumsalam Ustaz warahmatullahi Fadli. wabarakatuh. Oke. Afwan, dokter Hermastonya lagi praktek. Oh, Udah. siap. Siap, siap. Ada titipan nggak dari beliau? eh Kalau bahasan ini sih kayaknya nanti ditanya langsung aja udah. Saya Siap, mau sharing aja berdasarkan saya nih dari sisi siap. istri ini, mungkin Ya, perlu dikoreksi juga nih sama Ude sama Ustadz Ruli yang siap. cowok-cowok ya. Eh, Kalau seringnya sih ya udah, kalau yang saya alami gitu ya, kami alami tuh istri tuh kadang ngerasa tuh suami kurang gimana gitu, kurang ini kurang itu, kurang kurang misalnya kurang Komunikatif. kurang mau diajak kajian misalnya dulu Oh, tuh gitu, oke. kurang kurang mau eh kurang mau berubah, kurang mau memperbaiki ini dan itu, tapi Oh, nggak bisa nih dinasehati, kok malah suruh ajak kajian. Mana mau. Lebih repot lagi itu, lebih repot. Tapi ternyata benar kata Ude. Jadi laki-laki itu tadi kan ada apa ya? Ada mungkin ada ego, Ya, ada hal-hal lain gitu yang udah sering bilang kalau kita mau diperlakukan, mau diratukan ya kita juga harus memperlakukan sebagai raja. Jadi ya, eh, akhirnya saya pribadi gitu ya merasa bahwa oh ternyata sampai titik temu ketika suami mau belajar dan mau berubah itu hal yang penting gitu. Jadi kalau kadang oh ya alhamdulillah gitu kalau suami masih mau diajak belajar, oh ya suami masih mau dengerin ude. Jadi jadinya kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki itu adalah yang bisa ngasih masukan. Nah mungkin sih lebih ke titik temunya itu akhirnya istri itu meyakinkan suami gitu loh udah bahwa ketika saya misalnya mengkoreksi ini itu bukan berarti menyalahkan semua hal gitu. Jadi ya. memang kita perempuan juga perlu belajar untuk kamu tuh ya selalu, nah kata selalu nggak pernah Ya, semuanya ya, itu ya. tuh kayak Habis ini. dihindari. Habis Iya, ini. jadi kayak eh, setelah kepentok sana sini akhirnya belajar bahwa ketika salahnya A ya udah fokusnya salahnya A, aku nggak suka gitu, I message bahwa aku nggak suka kalau kamu begini atau memperlakukanku begini dan Spesifik ya.
Iya, dan Ya. tapi bukan berarti kebaikan kamu yang lain tuh semua aku lupain atau nggak ada. Itu tetap, cuman yang ini aja yang perlu diperbaiki. Tuh, Gitu. catat tuh ibu tuh. Nah, Syukran, kayaknya dari dokter. Terus momen at lanjut. the moment, iya at the Ya. moment itu kayaknya mungkin buat para suami lebih, buat suami saya terutama kayaknya lebih lebih terukur gitu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilatih, apa yang harus ditingkatkan lagi. Sehingga akhirnya ya udah dari momen itu bisalah satu persatu diselesaikan gitu. Oh, ini tercapai. Oh, ini udah baik. Jadi, nah begitu ada case selanjutnya lagi yang kemarin pencapaiannya itu juga dievaluasi. Maksudnya disampaikan juga bahwa iya yang kemarin udah bagus. Nah, cuman yang ini kayaknya kita masih perlu gitu dan kata-katanya tuh jadi kita gitu udah. Jadi bukan bukan kamu yang harus belajar tapi ya udah Ya, kita ya. sama-sama belajar gitu. Terus sama satu lagi dimengerti sih udah. Jadi misalnya suami saya juga banyak kekurangan mungkin karena pengasuhannya, karena kita mengerti, oh iya kamu juga tumbuh dalam kondisi yang seperti ini, jadi mungkin tidak suka atau tidak terbiasa melakukan ini. Nah, tapi kayaknya anak-anak perlu punya contoh yang seperti ini. Nah, hal-hal itu yang kayaknya dia merasa diterima dulu gitu. Nah, setelah diterima, dimengerti, kayaknya, oh ya udah deh demi kebaikan anak-anak, kayaknya emang harus nih gitu. Meskipun kadang kita maunya cepet, tetap agak lama terlaksananya, tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, terus buat anak-anak juga gitu sih Ude. Jadi Ya. kayak saya juga ada anak laki-laki kan, memang Hmm. mungkin bahkan anak-anak laki-laki lebih introvert, lebih diam, lebih apa gitu. Tapi kayaknya tetap mesti dilatih dari hal sederhana kayak tadi bener kata Ustadz Ruli. Dilatih mengurus dirinya sendiri dulu, bisa nyuci bajunya sendiri dulu, bisa nyetrika bajunya dulu, bisa tasnya, mempersiapkan bukunya, tugasnya, PR baru setelah udah mulai SD besar nih, kelas SD besar, dia kita latih untuk kayak buka pintu, kakak buka pintu, nanti kakak tungguin mama, adek gitu masuk, nanti tetap nutup pintu, pintu mobil, pintu Ya. pagar, pintu Gentle rumah. ya. Iya, terus Keren. kalau malam, jadi kemarin tuh ada yang, masya Allah saya kagum banget gitu. Jadi saya habis pulang gini, terus capek baru sampai rumah, terus udah bersih-bersih, terus saya ketiduran. Nah, terus eh saya pokoknya saya ketiduran. Nah, tiba-tiba saya bangun tuh udah pagi, udah terus suami saya bilang, "Kamu tuh kemarin ketiduran, itu tahu, apa namanya, Argi jadi nungguin aku pulang praktek," katanya gitu. "Kenapa?" Karena dia telepon aku, "Papa papa nggak bawa kunci ya?" katanya, "nggak bawa kunci rumah," gitu. "Iya, mama ketiduran," gitu. "Nanti kalau" kan, Argi dapat tugas ngunciin pintu dan jendela kalau malam gitu. Terus, "Iya kalau Argi tidur sekarang, papa pulang nanti gak ada yang bukain karena mama ketiduran." Jadi dia nanya sama papanya dulu nih, "Mama dibangunin apa enggak?" Terus kata papanya, "Oh ya udah, kasihan mama jangan dibangunin." Nah, terus iya jadi Argi nungguin sampai papanya pulang, biar nggak Masya bangunin Allah. saya gitu. Nah, Masya Allah. itu tuh saya jadi, oh iya, oh berarti ternyata nilai-nilai kelaki-lakian, tanggung jawab laki-laki yang memang harus ngalah gitu dibanding perempuan itu, mudah-mudahan satu persatu mulai mereka pahami gitu. Amin, semoga istiqomah gitu sih udah. Tapi memang Amin. pelan-pelan, jadi kita kadang saya juga maunya buru-buru gitu ya. Ibu-ibu pengennya kan semua cepat selesai kayak kerjaan rumah gitu udah. Tapi Oh, ternyata kirain cuma istri saya aja yang begitu. pengennya spray udah rapi nggak boleh ditidurin lagi. Tidur di mana? Terus keguliran di mana dong? Baik dok, Iya matur baik nuwun gitu sangat ya. luar biasa, masya Allah, masya Allah. Ya. Monggo, Ustaz. Mungkin tidak ada yang perlu kita ini ya, tidak ada yang Ya, perlu dikomentari juga. Dalam iya, memang iya. yang kalau saya pikir gini, memang hari ini PR kita tadi ya, em, terutama kalau bagi laki-laki ini seringkali gini. Kemarin saya ngobrol sama istri terkait kenapa sih kita bisa ngobrol panjang? Hmm, Apakah karena punya banyak bahan obrolan? Ternyata enggak, hmm, karena obrolan itu bisa punya banyak sudut pandang. Karena semua banyak sudut pandang, akhirnya ada obrolan.
Kenapa hari ini keluarga-keluarga, terutama nanti laki-laki itu nggak bisa ngobrol? Karena memang sudut pandangnya terkunci, ya tadi seperti Dokter Eka sampaikan, terkunci sudut pandangnya ketika sudah digeneralisir. Mengeneralisir itu dari dulu sampai sekarang kamu begini Mas, itu sudah mematikan point of view, itu udah hilang gitu jadinya, akhirnya makanya jadi komunikasinya searah. Itu yang pertama. Yang kedua begini, yang kedua terkait dengan bahwa kalau saya sekarang selalu menyatakan gini, semakin berbeda itu semakin bagus karena semakin melengkapi. Jadi perbedaan antara suami dan istri itu jangan kita sering kali ngomong sukufu itu lebih pada ngomong hal-hal yang sifatnya materi segala macam. Tapi sebenarnya Ya. sukufu ini bagaimana terkait dengan tadi respon dia dalam menghadapi hal-hal ini, kalau saya di situ. Nah, ini teman-teman hotel Allah, jadi PR juga akhirnya bagi kita semuanya itu adalah menurunkan ego dan meluaskan aku. Menurunkan ego dan meluaskan aku. Meluaskan ego dan Menurunkan apa? ego, menurunkan ego. Menurunkan ego dan meluaskan akal. Iya, ini yang menjadi sesuatu yang PR banget. Karena tadi saya bilang tadi, karena yang dan ini hari ini saya bilang itu yang punya ego itu semuanya, laki-laki perempuan punya ego. Dan menjaga pride-nya, ya, menjaga laki-laki kan yang paling ini harga diri. Harga diri itu kan menjadi kadang-kadang sesuatu yang dia memang yang dia punya cuma itu tok gitu, harga diri gitu. Dan itu yang paling seringkali jadi sesuatu yang perlu dijaga bareng-bareng. Makanya ini PR, ya, saya bilang PR bagi rumah tangga. Dan bertengkar itu bagus kalau saya bilang. Bertengkar bukan bagus itu berarti harus bertengkar, tidak. Bertengkar itu nggak ada masalah selama masih ada komunikasi di antara yang berdua. Bertengkar itu oke selama masih mau mendengar. Nah, ini jadi masalah. Jadi laki-laki itu adalah bukan akhirnya harmonis saja. Oh, saya ini nggak mau rame. Bukan itu. Bukan akhirnya bicaranya pada saya nggak mau rame, lo udahlah saya nggak mau nggak mau berantem. Bukan itu. Berantem. Karena tadi gitu, ini kan jadi masalah. Jadi masalah kenapa? Ketika itu hal yang prinsip, kalau kita pakai kaidah itu selesai urusannya, keluar kita dari jalur. Ya. Karena kalau hal prinsip nggak udahlah, itu kan hal syirik misalkan. Kita tetap tiba-tiba salah ketimbangan yang rame sebentar ke baik. Lo nggak bisa. Nah, Nggak bisa. Nggak Ya. bisa. Karena berarti apa? Kita harus tahu mana yang harus dipegang, yang tasbih, yang memang sudah benar-benar nggak benar kisah kokoh. apa-apa. Mana yang tahu yang ikhrat, mana yang bisa yang bisa ditarik-tarik, mana bisa lah ini hari ini. Dan inilah PR laki-laki, saya bilang tadi, jangan akhirnya. Nah, kemudian tadi jangan kemarin yang saya sampaikan, ada sempat saya sampaikan, tanda orang itu mentalnya sehat itu fleksibel. Semakin kaku orang berarti mentalitasnya memang ada masalah. Ya. Saya bilang gitu. Kalau sebentar berantem, sebentar berantem, ini berarti yang masalah dianya gitu ya. Iya. Tapi kok berantem kok sebentar, berantemnya sekian lama, lo salah itu jadi kayak ini nanti stimulan nanti. Stimulan. Nah, tapi tadi berarti apa? Kita akhirnya memang tadi seperti Dokter Eka sampaikan tadi, sempat sampaikan bahwa ini perlu peran bersama. Makanya tadi peran Khalifatullah itu tidak hanya ngomong peran keduniaan, hanya ngomong terhadap peran-peran kerjaan, tapi peran-peran ayah, peran-peran menjadi ibu, peran-peran menjadi supporter, ini tuh peran-peran Khalifatullah juga. Dan itu perlu yang pertama diilmui. Ya. Sebelum ngomong ke mengilmui itu nyadari dulu, sadar dulu bahwa aku tuh harus begini loh, aku perlu seperti ini, dan aku perlu untuk menumbuhkan diriku. Nah, ini yang ini kesadarannya. Makanya saya bilang tadi, walaupun saya tahu bapak-bapak itu cenderung belajarnya itu diam-diam gitu ya, diam-diam. Jadi kadang-kadang saking diamnya keturun gitu kan, itu beda lagi urusan ini. Itu itu Ustaz yang Siap. ini aja. Mbak Din, monggo Mbak Din. Assalamualaikum Ude Pasruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait aspek future husband. Itu kalau misalkan kalau saya pribadi gitu ya, bagaimana kita memahami love language sih penting sih kalau menurut saya gitu. Memahami, jadi biar kita lebih gampang aja sih masuknya kalau saling ngasih tahu, saling komunikasi dan lain sebagainya.
Cuman saya pernah ketemu gitu ya, ada pasangan yang saya dicurhatin gitu loh. Selalu keseringan tuh ngomong gini, ya wes lah, terserah kamu baik gitu. Ya, Hmm. Terus akhirnya diem, hilang, tapi ntar ya komunikasi lagi. Cuman ya jadi nggak solve aja gitu masalah itu gitu. Jadi Dan menang kalah ya. pripon. Jadi menang kalah jadinya. Enggak gitu. Jadi kayak enggak, jadi kayak kompetisi gitu, seolah seperti itu gitu. Nah, kalau yang seperti itu gimana, Ude gitu? Apakah kita perlu si istri nantinya sami nama atau harus gimana gitu menjelaskannya gitu kan? Kadang apa ya, ada titik lelah gitu. Kadang untuk ya, ya, memberitahu itu gitu. Nuhun. ya, ya. Monggo usah dulu. Saya masih Oh, ini siap. masih Siap. merangkai. Ya. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau buat saya simple sih. Rasulullah SAW itu ketika bicara tentang gonjang-ganjingnya jagat raya ini atau jagat maya, itu cuma dua yang Rasulullah SAW pesankan. Sabar pada musibah, maka bersyukur pada setiap nikmat. Tapi kadang-kadang ada satu situasi di mana kesyukuran itu harus dimunculkan dalam bentuk kesabaran. Karena kadang-kadang kalau cuma sekedar kesyukuran saja, tanpa ada unsur kesabarannya, maka dia akan jatuh kepada bagian perasa bahwa itu adalah nikmat, bukan hanya sekedar ujian. Wallahu alam. Gitu, Ustaz, kalau dari saya. Ya, saya tadi terkait dengan tadi ya, saya masih agak harus berpikir panjang terkait ini. Jadi em, yang di awal Mbak Din oke, terkait bagaimana tadi ya, bagaimana mengenal pasangan gitu kan, mengenal pasangan itu memang sesuatu yang, tapi akhirnya mengenal diri itu juga menjadi salah satu kunci sebelum ngomong mengenal pasangan. Ini menjadi salah satu titik yang memang. Jadi, saya nggak tahu kemarin ya, kemarin ada yang WA saya dengan nomor baru, dia ngomong, Ustadz, mohon maaf saya ini pakai nomor baru karena saya tidak ingin dikenali, saya pengen cerai Ustadz. Dia bilang saya pengen cerai dengan istri saya karena bla 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 bla, istri saya begini dan akhirnya saya pengen cerai. Bukan saya, Ustaz. Ya, bukan kelihatannya karena jumlah anaknya disebutin dan jumlah anaknya nggak sampai gitu. Nah itu karena kemudian oke, saya bilang, terus saya tanya ekspektasi kamu terhadap saya apa? Tolong keputusan saya sebaiknya gimana? Loh, lah kok enak, saya bilang. Lah kok sing putusin saya sing rabi kok ono kok kon sing mas kon tuh aku gitu loh. Ya kan, dalam artian apa? Ini yang saya bilang tadi sebenarnya mengenal diri hari ini itu yang banyak itu lari dari situ gitu loh. Ya kan? Hari ini tuh ini yang jadi masalah, saya bilang gitu. Ini yang jadi masalah ketika kita hari ini sudah tidak mengenal diri kita. Kita tidak tahu dan kita akhirnya sama nggak kenal diri, nggak mau menerima kondisi dan juga tadi akhirnya keputusan pun harus diambil oleh orang. Nah ini saya ingin merelatekan dengan apa yang disampaikan Mbak Dina tadi. Uh, yang disampaikan Mbak Dina terkait dengan bagaimana hari ini apa namanya tadi terkait bahkan tadi ya banyak yang kata terserah, saya bilang itu. Gaya manajer itu macam-macam. Kita tidak akan menyatakan headman itu dalam konteks headman orang itu yang direct lah, yang ada yang inilah, ada yang itu semua orang punya pilihan hidup Ya. masing-masing. Tapi yang Dan tiap orang punya gaya ya. setiap orang punya gaya masing-masing, nggak bisa kita sama. Cuma, Ya. yang tadi saya bilang, ada yang tasbih, ada yang sabat, ada yang memang sudah qot'i gini, ini Ya. nggak boleh enggak. Ini makanya tadi sebenarnya di situ loh. Kata kuncinya adalah bagaimana kokoh. Tanggung jawab itu berarti dia punya kokohan. Dia punya mengerti mana yang menjadi sesuatu Prioritas. prioritasnya juga dan ini sesuatu tidak bisa dirubah gitu loh. Misalkan tadi sampai misalkan ternyata dia apa namanya dandanya berlebihan istrinya keluar misalkan. Dia menganggap itu biasa, ini masalah kan gitu kan. Ya.
misalkan ada news, misalkan saya tadi saya sampaikan, atau misalkan nanti ternyata ada sesuatu hal lain lah. Ini kalau dia masih mentolerir hal itu ya nggak bisa. Dengan dasar ya tadi ya sudahlah. Itu tandanya lari, berarti ada masalah. Saya bilang Ya. laki-laki yang lari kayak seperti itu berarti dia memang ya berat. Tapi tadi memang betul ada proses untuk menjadi ini, prosesnya ada. Tapi pertanyaannya adalah kemudian ini dalam konteks mau manajemen perubahan ya. Manajemen perubahan itu adalah dia merasa nggak sih ini ada salah nih, atau kita hari ini jangan-jangan misalkan tadi yang disampaikan Dokter Eka atau Mbak Dina saya bilang tadi, kadang-kadang istri merasa suami bermasalah tapi suami nggak merasa itu adalah masalah. Ya. Ini jadi repot lagi urusannya. Kenapa? Hmm. Kita harus memastikan ini adalah menjadi masalah bersama. Ada Oke. sudut pandang yang sama yang harus kita bangun. Oh, ternyata ini masalah. Oh, karena ini masalah, yuk kita perbaiki bareng-bareng. Ayah butuh apa, tak support apa. Nah, ini kan di situ. Dan kemudian, ayo nih, kan perlu di situ. Tapi kadang-kadang juga berikan di kesempatan dia juga untuk berubah tanpa kita ini. Cuma kita mendoakan. Karena apa? Ada yang, makanya tadi, mengenal diri, mengenal pasangan. Kalau Mbak Dina bilang, mengenal self, apa namanya, bahasa cintanya, iya. Tapi juga mengenal lebih dalam terkait itu. Nah, ini proses. Ini proses panjang yang tadi bilang pengennya satset langsung hari ini selesai masalah. Enggak, padahal tadi ini mungkin program berpuluh tahun. Saya bilang kemarin, saya lagi sama istri lagi banyak diskus terkait dengan itu. Misalkan kita itu 16 tahun itu kalau dibilang ternyata mengenal pasangan 16 tahun itu dengan ya idealnya kita dari awal nikah sudah kenal pasangan, tapi ternyata proses kita sekian belas tahun baru menemukan ini. Mungkin baru ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, berarti menghargai proses dan yang disampaikan oleh Ustadz tadi, bagaimana kita bersyukur, menyukuri apa yang hari ini kita dapatkan, itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa penting. Ustadz, Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kalau tadi Mbak Din pakai love language gitu ya, itu kan lagi-lagi bicara patokan-patokan gitu ya. Tapi ada juga orang yang pakai DISC gitu ya. Ada yang pakai, kita pernah ngobrolin Steven sama Allahyarham Sulfur Agung, kita pernah bicara tentang personality plus-nya Florence Littler. Ada macam-macam lah teori-teori gitu tuh membuat kita menjadi balik lagi kalau kita mau duduk kepada bagian yang 3 hal tadi, dia menjadi hambanya Allah dulu, dia ilmui qawamnya, dan kemudian dia fleksibel, itu luar biasa insya Allah. Jadi masalahnya banyak orang yang mengatakan lah ini ada yang Abdullah banget, dia qawam banget gitu. Terus dia ini juga fleksibel gitu. Ini bojone wong kan repot gitu kan. Jadi itu jadi balik lagi deh. Berantem lagi soal poligami. Adalah itu jam 9 lewat. Mudah-mudahan jadi bagian yang membuat kita menjadi para pria tidak alergi untuk dinasehati. Artinya, yuk sama-sama terus belajar. Nggak tahu nih, Mas Nandar mau ikutan ngobrol juga atau godaannya Mbak Nadia nih? Mas Dengan Nandar Mbak mau ikutan? Nadia itu. Oh, kangen kali. Baiklah. Ya wis, kalau misalnya ada yang kita bisa jadikan sebagai pemicu, mudah-mudahan ini jadi self-solve kita, para pria, dan ini menjadi bagian yang seharusnya bisa juga difahami oleh para wanita. Jadi kalau nyariin mantu gitu ya, laki-laki, nah maka cari yang Abdullah yang begitu tadi. Jangan lupa di atas saya ada QRIS 999080887, tambahkan 09 di bagian belakang supaya itu diketahui bahwa diperuntukkan untuk sekolah ayah bunda. Ada banyak hal yang kita harus kupas karena ini bicara tentang ini baru sepotek kecil tentang spek suami ideal, karena nanti ada istri ideal, ada apalah segala macam yang akan kita jadikan sebagai sebuah pokok bahasan bersama di sekolah ayah bunda. Tetap bersama kami di MKI, mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini dan menjadi inspirasi buat begitu banyak orang dan membuat kita menjadi makin dekat dengan Allah, makin cinta sama Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah-sunnahnya sehingga kita terselamatkan tidak hanya dengan cara berpikir kita, tetapi Allah
menaungi kita dengan rahmat hidayah dan iradah serta maunahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kami berdua undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan panjang umur kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam takdim buat keluarga. Syukran jazakumullahu khair. Be the best Allah will take care of the rest. Kita tutup sama-sama dengan kafarat majelis. Ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.